Meh, gila. Ini cari kerja setahun belakangan itu susah banget menurut aku. Aku tuh sampai di titik yang waktu nyari kerja tuh nggak apa-apa gitu loh sayang kalau gajinya turun banget. Maka aku setuju dengan penggunaan AI, if I can be honest, 50-50. Do not let the flow control you. You have to control the flow. Kita memang kitanya sendiri yang mesti kreatif gitu loh, nyari approach baru. Pun kita punya idealisme A, B, C, D, tapi ada industry is moving forward gitu Exactly, kan. Jadi kita harus beradaptasi lah istilahnya. Halo Bebu. Halo Bebu. Halo yang semuanya. nonton. Semoga sehat-sehat semua di sana. Semoga sehat-sehat semua. Cuaca di Bali lately lagi panas Betul. banget. Tapi abis banjir juga ya, jadi agak-agak pancaroba nih, agak membingungkan. Cuman jadi dia hujan, gelap, banjir, besoknya panas. Betul. Kita beberapa hari ini juga, tapi ini ya biasanya kan kita siang itu nggak pernah nyalain AC ya. Kita selalu buka pintu karena angin selalu masuk. Betul. Dan itu cukup, sangat lebih dari cukup. Kita sampai sore malam gitu baru nyalain AC kan ya. Cuma udah beberapa hari ini nggak kuat siang selalu nyalain AC gitu, jadi kayak tekor-tekor deh, tapi nggak kuat soalnya. Kita butuh karena Kita buat butuh. kerja. Betul. Ngomong-ngomong soal kerja. Iya. Berarti sekarang udah tahun keberapa? 2025 nih aku. 2025. Kamu start kerja tahun berapa sayang? Aku 2020. Kamu 2020, aku 2021 ya. Iya. Berarti give or take, aku Oktober juga loh. Iya makanya Ini aku udah- Oktober 2020, sekarang Oktober 2025. Iya, aku berarti Iya. anniversary nih ya. Iya, anniversary bekerja. Iya. Aku tahun keempat, kamu tahun kelima kurang Aku tahun lebih ya. kelima. Dan kita lulusan bootcamp nih. Kita maksudnya bekerjanya paralelnya sama bootcamp, bukan sama yang apa dari kampus kita ajarin istilahnya. Iya, benar. Tuh. Nah, kebetulan kamu bilang nggak kamu dapat kerjaan baru? Oh iya. Ya, kebetulan istriku sekarang dapat kerjaan baru. Puji Tuhan. Akhirnya setelah 1 tahun give or take ya, menjadi kurang ibu lebih. rumah tangga dan mengeksplor konten dan belajar dan mengerjakan hal-hal mengeksplor jati diri, insyaallah. Aduh, ya ampun. Mantap. Ya, akhirnya aku udah balik ke workforce lagi nih. Yang mungkin pernah nonton kayak kenapa resign dan menjadi beban suami gitu. Nah, Sekarang bebannya lagi equally dibagi lagi. equal dibagi lagi. Yang berarti aku harus mulai cuci piring lagi sekarang. Iya, saya makasih ya. Aku dari kemarin udah berasa tau, sumpah nih, ini dikit ya. Kayak, tapi beda tau sayang. Waktu Apa aku tuh? kayak full time gak kerja gitu ya, terus kayak kamu ya bener-bener yang menafkahi, aku tuh gak masalah cuci piring. Tapi begitu aku mulai kerja Aku juga. Aku jadi nggak enak sekarang. Istriku udah bantu cari duit, masak, cuci piring. Loh, untungnya puji Tuhan kamu ngerasa gitu. Soalnya aku juga mulai kayak gitu kan. Kita udah sama-sama kerja, terus selesai kerja dia main HP, terus gue kayak masak, cuci piring, terus kayak oh ini kenapa banyak yang kayak aku tuh pernah dengar soalnya beberapa kayak teman yang udah married terus kayak suka bete sama suaminya karena dia sama-sama kerja gitu. Oh ini maksudnya. Aku jadi merasakan. Berusaha bagi tugas. Terima kasih Terus ya, kalau sayang. nggak masak, aku cuci piring gitu. Tapi Kasih ya, sayang. kalau nyapu kayaknya tetap kamu ya. Soalnya kamu lebih ke arah tidak puas kalau aku nyapu kan kayaknya. Enggak, kamu gak pernah nyapu. Coba kamu tes. Kita coba ya. Iya, kita Kayaknya kamu bakal marah sih kayak ini masih kotor, itu masih kotor. Enggak, biasanya aku lakukan aku langsung sapu Oh, lagi. gitu. Nah, Oke, 2 oke, kali oke. kerja. But anyways ya, jadi agak kemana-mana. Kamu mau cerita nggak sebagai apa Oh iya, sekarang akhirnya? boleh. Jadi kalau aku sekarang bekerjanya, title-nya adalah Digital PR dan Content Strategist di sebuah SEO company yang base-nya sebenarnya di Canberra, di Australia. Gede, mate. Sih, gak aku ngomongnya normal. Oh, normal ya, normal. Tapi butuh adaptasi man, gila aku kemarin meeting terus kayak orang ini ngomong apa? Harus Terus pakai subtitle ya. iya dia bilang kayak udah kamu besok-besok meeting soalnya pakai transkrip aja. Aku Iya. kayak, "Oh, ya bener-bener." Kalau nggak pusing sih. Iya. Ya, betul. Nah itu. Butuh adaptasi. Dan itu sih, tapi untungnya karena Canberra jamnya nggak jauh ya dari sini ya. Jadi kamu jam kerja juga masih. Aku jam kerja masih normal. Dan itu bidangnya berarti masih mirip nggak sayang sama Masih sebelumnya? iya, jadi aku masih berkecimpung ya, aku dapat kerjaan itu karena mau nggak mau aku harus memberi lihat portofolio aku kan. Betul. Jadi tadinya tuh aku bekerja untuk aku daftar kerja untuk role yang lain. Terus sampai karena aku kasih lihat portofolio aku, dia yang kayak kita juga lagi butuh ini menarik banget. Terus dia bilang kayak jujur kamu nggak masuk di list tipe kerjaan yang kamu daftar itu. Tapi kalau kamu willing to do role yang ini, yang digital PR dan content strategist ini, I'm very open, dia bilang kayak gitu. Terus kayak we just can secure the job, dia bilang kayak gitu. Terus kayak, Ya. oh ya udah. Itu satu tentang berkarir.
ketika di masa-masa kayak gini nggak usah kebanyakan pilih-pilih dah menurut aku ya. Kalau misal udah pekerjaannya kita at least bisa tolerate, aku suka aku enjoy sih sebenarnya, aku enjoy, bukan main passion aku tapi aku enjoy. Terus juga bosnya baik, teammates-nya baik, dan paycheck-nya oke. Dan juga kalau buat kita ya remote kerjanya, udah nggak usah neko-neko sih. Kalau aku langsung aku tuh kayak udah ambil aja lah kesempatan ini gitu. Apalagi buat nge-kickstart abis kayak setahun sekitar hampir setahunan nggak kerja full time kan. Ini aja dapat yang ya beda sama yang di Indonesia beberapa kali. Luar negeri tuh kayak nggak masalah gitu loh. Aku bilang kayak I just like I haven't been, aku bilang kayak aku belum kerja setahun belakangan ini karena baru nikah. Oh iya, congratulations, dia malah ngomong kayak gitu. Dia kayak thank you. Interesting ya, how that's not a problem ya. Iya, itu bukan masalah karena dia juga santai juga gitu orangnya. Dia juga baru kayak he's also a dad, a new dad, jadi ya dia tahu lah bekerja itu untuk hidup, bukan untuk bekerja. Betul. Kadang-kadang dia kalau meeting juga lagi di mobil. Iya, chill banget orangnya, santai banget. Untungnya itu, tapi itu ya puji Tuhan, bersyukur dapat yang beruntung sih, maksudnya kantornya juga baik, workplace-nya baik. Soalnya ya I think itu rare banget. Itu rare banget itu sih. susah banget tidak. Apalagi di zaman kayak gini sekarang ya lebih susah sih. Apalagi setelah, jadi for konteks, meskipun apa namanya ya lagi belajar menjadi beban suami, tapi aku tuh ada masa-masa dimana aku juga berusaha cari kerja kan. Sebelum ini juga aku sebenarnya sempat udah kerja kayak sekitar 3 bulan doang, tapi kurang cocok sama perusahaan itu. Dan juga gila, ini cari kerja setahun belakangan itu susah banget menurut aku. Aku kira dengan portofolio yang udah dipunya dan lain sebagainya tuh apa ya istilahnya bisa gitu masuk. Aku tuh beberapa kali udah sampai kayak jalur normal pakai LinkedIn dan lain sebagainya, udah juga sampai pernah jalur CEO. Jadi aku approach CEO-nya langsung, dia bilang oh iya bagus bla bla bla, ayo kita ngobrol, ntar aku forward CV kamu ke HR dan lain sebagainya. Tapi habis di forward nggak cocok, nggak match, mungkin ya nggak match dengan kebutuhan, butuhnya junior, aku udah ada lebih pengalaman, atau mungkin budgetnya nggak match dan lain sebagainya, jadi harus turun-turun. Aku tuh sampai di titik yang waktu nyari kerja tuh nggak apa-apa gitu loh sayang kalau gajinya turun banget, kayak bener-bener turun lebih dari setengah, aku tuh nggak masalah. Toh juga apa ya, buat aku itu anggapannya selama remote ya udah buat nambah-nambahin di rumah bukan buat kayak melanjutkan karir gitu sampai di titik yang kayak gitu. Cuman ya gitu, itu aja tuh nggak ada yang mau nerima. Bener-bener kayak nggak ada yang mau nerima, udah pakai jalur macam-macam tuh udah capek banget gitu. Sampai akhirnya dapat yang ini itu, mungkin aku cerita sedikit ya. Dapat yang ini itu tuh aku sempat ada mindset shift gitu. Jadi dulu kan aku ngerjainnya content marketing ya. Nah pas aku ngerjain content marketing itu, jadi setelah itu aku daftar kerja selalu content marketing gitu. Dan aku tuh masih yang sempet agak kayak denial sedikit, yang kayak karena content marketing tuh karena semenjak ada AI itu udah agak berubah kan. Jadi yang kayak kalau masuk tuh nggak dikasih tim. Kalau zaman dulu satu tim tuh punya banyak gitu, punya berapa desainer, punya orang ada megang sosmed, Nah sekarang dia suruh megang semua. Terakhir aku dikerjain 3 bulan terakhir tuh kayak gitu, kayak desainnya kadang-kadang suruh sendiri kan, desainernya sibuk, terus harus ngerjain end to end dan sebagainya. Aku tuh sempet yang kayak aduh masa kayak gini sih gitu kerjanya, bukannya harusnya nggak gini ya, aku sempat mikir gitu. Sampai akhirnya aku ketemu teman-teman di Bali ini gitu. Teman-teman yang di Bali ini banyak yang remote work itu digital marketing juga, dan bahkan dia digital marketingnya seluruhnya gitu. Jadi kayak end to end. Kalau orang minta SEO bisa, orang minta sosmed bisa, orang bisa apa minta apa itu bisa. Jadi karena memang sekarang udah berubah kayak gitu gitu. Nah di situ aku mindsetnya langsung shift. Kayak berarti udah nggak bisa nih aku idealis kayak zaman dulu. Karena zaman sudah tidak seperti dulu gitu. Sekarang zaman udah berubah dan memang ekspektasinya kan ada AI harusnya lebih, mereka bisa bayar 1-2 orang aja dibanding bayar setim banyak gitu. Sekarang udah intinya mau nggak mau udah kayak gitu. Di bidang aku tuh udah kayak begitu, either terima atau pindah. Betul. Ke pindah langsung pindah bidang aja sekalian gitu. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngotot. Nggak bisa ngotot. Walaupun kita punya idealisme A B C D, tapi ada industry is moving forward gitu kan. Jadi kita harus beradaptasi lah istilahnya, kita harus beradaptasi. Betul banget. Mungkin kalau yang kayak zaman dulu ya, kalau masih daftar di startup orang masih spesialis kayak gitu kali ya, bukan yang kayak harus bisa end to end lain sebagainya, masih spesialis. Cuman sekarang ya nanti kita bahas ya seberapa banyak sih startupnya punya job opening gitu loh. Jadi nggak mau kita ya sendiri yang harus beradaptasi gitu. Jadi waktu itu karena aku semenjak denger itu aku langsung kayak oke,
akunya yang harus berubah nih, nggak bisa aku maksain terus dengan apa yang aku mau gitu. Dan dengan kayak gitu itu satu dan yang satunya lagi dia tuh kasih tipsnya, dia bilang sekarang tuh zamannya freelance sih, dia bilang kayak gitu, kayak teman-teman dia banyak ya satu orang megang freelancean 3-4 gitu klien masuk terus. Kalau masih kepegang sendiri, kalau nggak di share sama teman-teman, dia bilang kayak gitu. Terus aku yang kayak oke, freelance gitu. Akhirnya main lah aku ke Upwork lagi. Dulu aku main ke Upwork tuh cuma buat translate dan lain sebagainya. Terus aku mikir kenapa nggak aku Upworknya aku juga cari yang berhubungan digital marketing dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mulai aku apply dapet yang ini. Karena pas banget gitu. Ingat banget tuh kamu sampai jam 3 pagi ya? Ya aku sampai subuh, aku gak tau kenapa aku udah lama gak buka Upwork gitu. Terus satu malam itu aku bener-bener yang kayak buka deh malam ini gitu. Terus pas lagi ngerjain tuh aku yang kayak nggak harus submit sekarang karena dia orang Australia kan. Jadi aku submit subuh, namaku muncul pertama harusnya gitu. Dan aku juga tambah-tambahin connect, ada cara mainnya deh gitu, bener lah langsung dibales aku sama dia besoknya. Terus the process was so quick, it was just like 1 week deh kalau nggak salah, sampai akhirnya dapet kerjaan. Sampai akhirnya kayak masuk first day segala macam tuh cepet banget prosesnya gitu. Tapi ya dengan cara begitu saya punya gaji ya tadinya udah rela untuk setengahnya dipotong kenapa setengah, itu sekarang malah naik. Jadi ngerasanya saya lanjutin karir nih dari yang kemarin upgrade, bahkan dia nggak nanya gaji terakhir berapa ya, tapi dia langsung kayak pokoknya budget aku segini, kamu mau atau enggak? Oke, yeah, of course I want to. I love. Apa namanya, istilahnya jadi kayak ngeganti yang bolong-bolong kemarin nggak kerja ya? Kind of ya, gitu. Jadi keren. Itulah maksudnya kayak ini mungkin sebelum kita continue ya, struggle yang aku alamin di setahun belakangan ini gitu loh, ketika mencari kerja, job seeking, it was not easy at all. Udah sampai sisi ngerasa kayak gila gue worthless banget ya, maksudnya kayak bener-bener ini bener nih orang-orang nggak ada yang mau terima gue udah coba jalur macem-macem, udah tanya referensi teman segala macem nggak ada gitu. Ternyata memang kitanya sendiri yang mesti kreatif gitu loh, nyari approach baru. Kalau udah tahu cara nggak works, dicoba gitu terus-terusan, why continue it dan gitu loh. Kalau misalnya ada cara BCD, strateginya harus ganti gitu. Udah tahu nggak jalan, kenapa masih di ini? Exactly gitu. Mungkin ya udah nggak apa-apa itu tetap jalanin, tapi harus cari yang baru gitu. Ternyata kata begitu coba explore yang baru, langsung dapat. Jadi aku nggak ngerasa skillnya ternyata atau aku diri sendiri worthless, dan skillku aku sempet ngerasa kayak gila sama skill gue nggak guna kali ya gitu yang aku punya gitu. Tapi ternyata masih berguna, cuman di bidang lain sekarang gitu, dengan cara yang lain. Betul. Gitu. So that's where I am now, 5+ years. Jadi aku 4 tahun pertama aku kerja full time di sebuah startup. And then I took a gap year sekitar setahun. Tapi di tengah-tengah aku sempet kerja juga buat perusahaan Amerika waktu itu. Tapi karena nggak cocok dan lain sebagainya, akhirnya aku withdraw, sedikit lagi gap year, terus sekarang kerja full time. Berarti jaraknya berapa? 10 bulan ya sejak yang terakhir ya? Nggak nyampe sih. Pokoknya aku hitung tuh 1 tahun plus 3 bulan pas aku kerja gitu. Jadi aku nggak kerja full time sama sekali, tuh bulat setahun. Ya. Gitu. That's where I'm at. Sebagai sama-sama 4 tahun kita hitungannya berarti ya? Iya, sebenarnya sekarang equal. Kan aku mulai duluan terus sekarang aku take breaks. Kamu mulainya telat terus kamu sekarang sama gitu, sama 4 tahun sih. Betul. Ya itu aku di bidangku yang berhubungan dengan digital marketing, konten, lain sebagainya. Bapak yang bidangnya software engineer nih. Ya, kalau aku selama 4 tahun ini juga udah lumayan banyak pindah-pindah kan dari kemarin. Suka cerita dari kemarin kan. Aku tuh awalnya kan full stack ya, istilahnya lebih karena palu gada lah, semuanya aku ambil, terus makin kesini kok malah banyak jobnya di front end gitu kan. Terus aku hanya masuk front end, sekarang puji Tuhan udah jadi lead. Baru kapan ya? Baru 2 bulan lalu kayaknya. 2 bulan lalu ya. Udah baru jadi lead, dipercayain jadi lead, dan ternyata lead buat apa dulu nih? Engineering team. Iya, tapi apa perusahaannya? Perusahaan di US, jadi mereka sebuah design company lah, aku nggak perlu sebutin nama perusahaannya. Cuma mereka jualan kayak apa nyebutnya desainnya, kayak lampu akrilik, tapi desain sih. Perusahaan desain. Dia substitute desain. Desain. Kemarin aku juga hampir dapat job dari dia nih, aku udah ngobrol sama foundernya kayak dia adalah perusahaan substitute designer. Betul, designer, betul. Gimana sih kamu udah kerja di situ lama, aku cuma 1 call loh sama dia. Soalnya bingung. Aku bingung sama kadang-kadang. Okay. Gitu. Terus habis itu sebenarnya challenge-nya lumayan banyak sih ya. Karena aku kan
lulus itu di saat belum ada AI kan. Betul. AI itu belum ada, tapi kayak selang 3 bulan 4 bulan itu AI mulai muncul. That's true. Jadi dan setahun kemudian tuh ada ChatGPT mulai ini kan, terus kayak pekerjaan programmer jadi jauh lebih gampang istilahnya, karena apa yang kita tadinya harus googling satu-satu, sekarang tinggal copy ke ChatGPT, dia langsung kasih solusinya gitu kan. Nah, puji Tuhan aku belajar di saat AI ini belum ada. Karena ketika AI ini udah ada, sekarang kalau kalian lihat orang mau bikin website tuh gampang banget sebenarnya ya. Apa tuh vibe coding? Vibe coding itu ada tuh banyak banget makanya. Vibe coding, aku nggak menyalahkan orang vibe coding ya, maksudnya orang vibe coding itu monggo boleh istilahnya gitu kan ya, orang kalian ada resource-nya juga kok gitu kan ya. Kalau kalian tahu cara deploy boleh monggo silakan. Tapi maksudnya do not call yourself a programmer. No, a programmer is fine. A software engineer. Oh, those two are different ya? Ya, soalnya programmer is someone who programs. Software engineer needs to understand the whole structures ya gitu kan. Jadi kayak berarti orang-orang itu programmer. Makanya jadi kalau mau dibeli programmer aku masih bisa bilang mereka programmer karena at least mereka tahu caranya copy paste code, tahu caranya nyalain aplikasinya itu ngerti gitu kan. Tapi kalau mereka disuruh tanya ada bug, nggak ngerti sebenarnya yang mana gitu loh. Nah, itu sesuatu yang aku sampai sekarang notice. Orang-orang yang belajar coding sebelum AI punya skill adalah bug solving. Bug solving itu sesuatu yang kayak kalau misalkan vibe coder ini belum tentu ngerti gitu loh. Karena mereka nggak tahu ini error apaan gitu. Padahal aku dulu belajar dari error itu. Karena aku tahu ada error ini, aku tahu oh ini seharusnya tuh begini, oh ini harusnya begini begitu. Sedangkan sekarang orang kalau ada error reverse engineering gitu ya belajar. Iya, kalau dulu ya belajar reverse engineering. Kalau zaman sekarang orang ada error copy paste ke Google, ke GPT, solusinya dia kasih, bahkan nggak dibaca kenapa ini begini gitu loh. Got it. Iya kan, jadi paham. Jadi you skip the learning part. You start looking for solutions, skip the learning, langsung apply solusinya gitu. Jadi next time it happens, you don't know what to do gitu loh. Kalau padahal kamu udah pernah mengalami masalah itu sebelumnya, tapi kamu nggak kamu pernah ngalamin. Betul, itu dia makanya. Itu kenapa software engineer dibayar untuk itu. Betul. Sama aku juga. Jadi aku suka kayak case aku di perusahaan ini gini aku bisa coba di case perusahaan kamu. Aku selalu kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Itu dari sisi technical yang coding ya. Dari sisi technical yang coding, sekarang aku mau ngomong sebagai middle management nih. Ini kan akhirnya aku pertama kali masuk jadi middle management ya di pekerjaanku yang sekarang ini ya. Dimana aku harus memenuhi kebutuhan dari stakeholder, tapi juga menyanggupi apa yang diminta oleh tim. Jadi aku ditunjuk di dua-duanya nih. Itu betul. Atas ditunjuk, dari bawah ditunjuk. At the same time aku juga masih harus kerja nih. Aku masih harus ngoding juga karena aku masih belum yang full time management banget kan. Aku masih megang front end juga. Jadi kayak at the same time kesannya kayak aku nge-assign banyak banget task ke mereka. Tapi kayak aku nggak kerja gitu kan. Padahal aku tuh kerja. Tapi meetingnya itu bisa, kalau istriku ini sudah melihat berapa jam aku meeting sehari. Iya, bosan banget gila. Sampai gue udah masak udah dingin lagi. Jadi kadang tuh sehari meeting bisa sampai 4 jam, 5 jam gitu kan. Padahal kerja ada berapa, 7 jam, 8 jam paling kan. Ini sisanya aku capek buat ngoding 3 jam doang, ujung-ujungnya aku harus overtime gitu kan. Jadi ada hal-hal yang ternyata tidak semua orang. Aku mengerti kenapa banyak orang nggak mau ngambil middle management, apalagi dari segi teknikal ya. Aku soalnya banyak lihat senior software engineer ketika mereka diminta jadi lead itu nggak mau. Mereka mau jadi istilahnya individual contributor ya. Tetap mau jadi individual contributor aja karena mereka nggak perlu datang ke countless meetings, mereka nggak perlu ikut bikin decision. Jadi kayak istilahnya udah disuruh apa nih kerjain gitu, ya udah gue kerjain selesai beres. Jadi nggak ada kebutuhan lain-lain lagi gitu loh. Tapi ketika kamu menjadi owner of the product, terus kamu menjadi lead of the team, itu banyak banget ternyata yang harus diurus selain hanya codingan aja gitu. Jadi banyak banget sih. Tapi how do you feel though? I'm happy, I'm still happy. Still happy. I've been learning a lot from this juga kan. Jadi so far so good sih. I'm getting used to it. Dan masih nggak terbiasa sama sudden call sih. Oh iya, tapi itu happens a lot di perusahaan kamu. Sebenarnya itu bisa dimitigasi sih. Bisa. Cuma maksudnya ya kan because of time zones ya. Aku kerja sama orang Belgia, sama orang Amerika. Jadi kadang-kadang
jamnya tuh nggak bisa tahu jam harus 8 ada ini. Apalagi klien kita kan orang Amerika ya, bukan orang Asia. Jadi sering banget jam 10, jam 11 itu ada bug gitu. Terus aku panik sendiri kan, terus kayak udah mau tidur nggak jadi, itu turun lagi ke bawah buka laptop gitu kan. Jadi kerjanya lumayan banyak sih. Lumayan banyak sekarang. Jadi ya belajar banyak lagi soal itu sih. But what are the pros sekarang kalau misalnya ngomongin dari pekerjaanmu? Ini kan kita ngomongin kayak 4 tahun, 5 tahun kemudian gitu. Pros. Karena 4 tahun, 5 tahun setelah memutuskan gitu ya menjadi salah satu orang yang terjun ke skill-skill digital ini dari orang yang tadinya tidak ada hubungannya sama sekali. Apakah kamu masih senang dengan keputusan ngambil kerja di bidang ini? Masih, sebenarnya masih. Aku Kenapa? seneng yang pertama yang pasti good money masih. Same. Kita tidak boleh munafik, the money is pretty good. Jadi istilahnya kalau money-nya nggak good, aku nggak mau juga meeting lama gitu. Benar. Terus kenapa aku masih mau juga ya karena bayarannya masih oke lah gitu kan. Terus yang kedua sama kayak kamu, timku juga masih enak ya. Jadi orangnya bisa diajak ngobrol, bosnya pun sangat approachable, bukan yang modelnya nyuruh ABCD gitu. Jadi keputusan dia saklek tapi bisa diajak ngobrol. Gitu loh. Kayak gitu. Terus I just like coding in general sih. I like coding. Aku kan tadi sempat ngomongin vibe coding ya. Aku sempat beberapa bulan ini kan nyobain vibe coding tuh. Jadi kayak beberapa codinganku AI yang ngerjain itulah. Itu aku sering banget ngelihat kayak dia bilang kayak pokoknya dedek terus kayak aku tidur siang dulu ya, kerjaanku lagi dikerjain AI. Terus aku ngeliat laptop dia tuh kayak gerak gitu, serem banget. Aku takut sendiri kayak di film-film. Iya, suka kayak gitu sih kan. Terus habis itu apakah membantu? Sangat membantu sebenarnya. Tapi at one point aku jadi lost control. Aku kehilangan ini, kemarin kenapa ngerjain begini ya? Ini kenapa begini ya? Terus kayak sebulan 2 bulan belakangan aku lagi nyoba lagi mengurangin vibe coding dan kembali ke ngoding manual lagi. And turns out I fell in love lagi gitu. Jadi aku senang lagi dengan ngoding yang dimana pertama kali aku belajar itu gitu loh. Jadi aku suka coding, makanya itu masih pros ya. Aku suka banget bug solving walaupun mungkin di front end itu aku bingung sebenarnya kenapa aku jadi front end. Karena aku lebih suka jadi back end gitu kan. Cuma ya kadang-kadang dapetnya di situ kan. Again, ngikutin aja yang tersedia apa. Nggak bisa. Nggak bisa sih idealis itu. Makanya terus apa lagi ya? Flexibility sih. Flexibility sih. I mean like maybe to add up, aku juga sama uang. The lifestyle we had sih, karena memang sebelum mulai karir kalau aku pribadi goalnya kan aku pengen punya karir yang bisa dibawa kemana-mana, punya pekerjaan gitu ya, menghasilkan uang tapi kemana-mana. Di titik ini aku yang benar-benar kayak gila ya, kita lagi menghidupi digital nomad beneran nih, sesuatu yang aku impikan beberapa tahun lalu sebelum COVID gitu. Soalnya kita bener-bener kayak kalau misalnya weekdays kita kerja buka laptop bisa di rumah, bisa kadang-kadang cari kafe dan lain sebagainya. Terus tiap weekend kita yang kayak ke pantai mana yuk, ke air terjun mana, kemana. Jadi bener-bener yang kayak wah ini very very blessed sih to have this lifestyle. Jadi dan to have dia itu untuk bisa cukup punya uang untuk memenuhi membayar hal itu menyenangkan gitu loh, dengan fleksibilitasnya juga. Dan yang aku temukan cukup menarik juga adalah ini ketika kita keluar. Jadi mungkin kalau aku nyambung sedikit ya sama yang tadi nyari kerja susah banget, itu aku ngerasa sangat-sangat desperate waktu aku di Jakarta ya. Aku ngerasa kayak gila, gue udah gak bermanfaat deh di Jakarta, udah kalah saing sama perusahaan-perusahaan yang kena layoff dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Pasti pas aku daftar, pas yang dari perusahaan besar daftar, dia lah yang diambil, kayak buat apa aku hanya remah-remah ini gitu. Tapi ketika kita ke Jogja atau ketika kita ke Bali ini, ternyata skill yang kita punya ini ternyata quite meaningful dan bisa helpful for a lot of type of businesses juga gitu. Istilahnya menurut aku kemarin sebenarnya gongnya nih menurut aku ya lucu sih. Kayak kita di Bali ini baru ngerjain suatu proyek, bikin website dan bantuin marketing dikit-dikit suatu perusahaan fast boat company. Jadi tahu gak sih kalau nyebrang orang dari Bali mau ke Nusa Penida mau ke Lombok tuh naik fast boat. Nah itu salah satu provider nih, operatornya gitu. Terus kita tuh kan lulusan pariwisata ya. Terus I just found it interesting gitu istilahnya, kayak ini kita lagi ngerjain di bidang pariwisata loh, di industri pariwisata. Cuman instead of being kayak tour operatornya atau jadi kayak guide-nya dan lain sebagainya, kita jadi orang yang ngurusin bagian digital mereka. Kayak ternyata kita juga bisa contribute di bidang itu gitu istilahnya. Kayaknya sih asumsiku ya amin-amin, moga-moga selama beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu teknologi akan seperti apa,
kita jalan kemana bisa jadi tetap bisa dapat opportunity gitu istilahnya. Ternyata opportunity itu bukan cuma di kantor. Opportunity itu ketika kita jalan tuh ada aja gitu loh istilahnya. Dan juga yang kita sekarang ini luar negeri, kita bisa kerja ya, ini bukan masuk ala ya, tapi kita kerja dua-duanya digaji dolar sekarang gitu. Yang nggak dolar yang kayak bener-bener langsung tinggi banget kayak luar negeri sih, kan mereka juga tahu ya kita UMR-nya berapa gitu. Cuman opportunity yang mungkin enggak semua skill atau enggak semua bidang bisa raih gitu istilahnya. Tapi ya karena kita udah spesifik di sini, kita bisa ngeraih, bisa ngambil sweet spot itu gitu. Jadinya ya balik lagi ke poin nomor 1, cuannya masuk. Gitu sih lah. Betul. Oke. Nah, ya tadi kan udah cerita ya kayak sekarang kita di mana, apa yang kita lakuin gitu kan. Kamu ada nggak sayang? Kamu kan udah berapa? Ini kan kamu yang baru masuk juga nih ya, baru masuk ke workforce lagi. Tips nih untuk survive di era yang sekarang AI apa istilahnya? AI sentris lah kita ngomongnya. AI sentris dan layoff. Layoff juga. Layoff. Banyak banget layoff sekarang. Banyak banget layoff, which is reasonable. Nah, ini kalau misalnya menurut aku sih, yang aku pelajarin ya, terserah kalian mau setuju atau enggak, bisa jadi aku salah, bisa jadi aku benar, tapi aku sudah tidak mengarahkan diriku untuk fokus ke perstartupan lagi. Jadi zaman aku setelah resign dari startup itu, yang utama aku lakukan adalah daftar ke startup. Unfortunately, this is my opinion, dunianya startup memang sudah burst bubble-nya gitu istilahnya. Memang startup itu mungkin konsepnya gini kali ya teman-teman. Startup itu kan runningnya itu bukan dari duit profit, ya kan? Dia tuh runningnya dari duit investor gitu kan. Tapi sampai titik apa itu bisa berlanjut gitu istilahnya. Itu kenapa banyak dari startup banyak yang tutup, karena mereka udah disuplai dulu sama investor, nggak ada untung-untung, pada akhirnya investor kayak udahlah ini idenya kayaknya kurang berhasil deh. Jadi investor itu support karena dia ada ide kan gitu. Dari sekian banyak ide hanya akan beberapa yang bertahan, itu faktanya. Akan hanya beberapa yang running dan lain sebagainya. Jadi ketika startup itu lagi naik, kita salah satu yang beruntung ya untuk bisa menikmati kenaikan itu. Tapi memang ada waktunya dia akan turun gitu. That's just how it works gitu. Karena akhirnya yang bertahan adalah yang bisa berhasil bikin profitable gitu. Nah, ini kan rontok semua kan. Aku udah berusaha awal-awalnya adalah coba daftar-daftar ke startup lain, doesn't work. Karena memang udah literally emang gak ada aja lowongan, mereka benar-benar gak punya budget gitu loh untuk menerima misalkan orang seperti aku. Jadi aku udah menutup chapter itu dulu. Udah selesai kalau aku kayak begitu. Akhirnya aku mencari opportunity lain dengan skill ini, kira-kira bisa bermanfaat buat siapa lagi selain daripada startup. Yang pertama ditemukan adalah perusahaan-perusahaan konvensional sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Baik kamu mau daftar di perusahaan besar maupun daftar di bisnis-bisnis lokal gitu, atau yang membantu, terserah mau bentuknya full time, mau bentuknya menyediakan jasa sebagai freelancer. Sebenarnya jasa sebagai freelancer ini menarik banget. Di Jogja is very thick, di Jogja tebal banget, di Bali ini tebal banget. Banyak orang dengan digital skill itu survive dengan approach bekerja yang seperti itu, bukan menjadi full timer. Kenapa? Karena biasanya budgetnya lebih kecil, jadi nggak apa-apa bilang yaudah nggak apa-apa, aku bisa bantuin bisnis kamu, tapi aku nggak bisa kerja 9 to 5 nih, aku cuma bisa menyediakan sekian hour buat kamu nggak apa-apa nggak? Biasanya nggak apa-apa, jadi win-winnya kayak gitu. Jadi ambil lagi dari perusahaan lain gitu. Jadi itu satu hal yang bisa dilakukan. Jadi skill kamu itu kamu tawarin ke bisnis-bisnis yang sifatnya konvensional yang butuh digitalisasi. Itu cara pertama yang menurut aku works. Sama yang kedua adalah bahasa Inggrisnya dibagusin. Itu pasti. Karena ketika bahasa Inggrisnya dibagusin, kamu bisa expand skill kamu, menawarkan service kamu ini ke perusahaan-perusahaan luar negeri. Karena perusahaan-perusahaan luar negeri itu pengen hire orang-orang dari negara-negara kayak kita Filipina, India, itu in demand. Kenapa? Karena mereka bisa, again, bisnis salah tentang profit, mereka bisa dapat profit yang besar gitu loh ketika mereka dapat klien dan bayarnya dengan rate sana dan gaji kita lebih sedikit. Tapi tetap gajinya lebih besar daripada pilihan di Indonesia, opsi di Indonesia gitu. Jadi kalau yang belum bisa belajar bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris. Harus banget, itu penting banget. Karena itu tadi, karena aku bisa bahasa Inggris, tadinya aku udah willing untuk cut half gaji aku, tapi karena aku bisa bahasa Inggris, aku jadi lebih tinggi nilainya. Jadi aku lebih naik gajinya begitu, karena aku bisa akhirnya bekerja untuk perusahaan luar negeri gitu. Jadi menurut aku sih tipsnya itu. Kalau yang dari aku yang bisa dilakukan gitu untuk survive di era-era layoff, era-era AI. Dan AI. Mungkin kalau AI kamu bisa kasih itu kan. Aku mau nambahin lagi tadi masalah bahasa Inggris ya. Boleh. Karena aku belum lama ini juga habis interview orang kan. True. Ada satu kandidat secara skill tuh jago banget, hebat banget ya. Orang Jogja nih.
orang Jogja, pengalamannya banyak, skillnya bagus, tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi stakeholder nggak mau, karena ngapain punya skill jago tapi kita nggak bisa komunikasi gitu kan, nanti malah miskom segala macam gitu. Ya I know dah teknologi sekarang ada translation segala macam, tapi kan itu buang-buang waktu gitu loh untuk kita harus mentranslate satu sama lain dulu gitu. Yang penting kamu tuh bisa dulu, nggak perlu bagus, nggak perlu bagus, yang penting bisa aja. Grammar belakangan deh, orang Indonesia tuh terlalu mikirin grammar, padahal grammar itu nggak sepenting itu menurutku ya, karena yang penting komunikasi antara kamu sama mereka lancar gitu. Itu satu. Terus apa ya, kalau masalah AI tadi, kalau aku mau tambahin adalah gini, kalau kata bosku tuh orangnya suka pakai istilah-istilah. Iya lagi. Lucu-lucu lagi. Tapi dia terakhir cuma bilang gini, do not let the flow control you, you have to control the flow. I gitu. agree 100%. Ya kan? Jadi ketika ada gempuran AI ini, jangan kita yang kalah sama AI gitu loh. Jangan kita yang kayak, aduh, karena ada AI pekerjaanku jadi ini nih, berkurang nih, apa namanya? That used to be me. Ya tapi ya itu ya kan, pas kamu berpikir kayak gitu nggak dapat apa-apa. Betul, ya kan? used to be me. Iya, karena gimana ya, mau nggak mau kayak aku bilang kita harus adaptasi. Betul. Apakah aku setuju dengan penggunaan AI? If I can be honest, 50-50. Aku masih sangat against AI for art kalau aku boleh jujur ya. Tapi kalau untuk hal-hal lain, banyak hal yang AI itu mempermudah kita banget. Yang pertama yang kita berdua sering pakai juga adalah nge-summarize. Membuat summary sebuah meeting lah, sebuah dokumen, itu mempercepat banget gitu loh. Sesuatu yang tadinya kita kerjain selama 2 jam bisa cuma 15 menit kita kasih dokumen selesai. Betul. Ya, misalkan kalau kita teman-teman yang software engineer sekarang udah banyak banget tools buat coding yang membuat codingan semakin gampang juga, pakai aja gitu loh, nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan itu mengontrol flow kamu. Betul. Gitu. Jadi tetap kamu yang ngontrol seberapa banyak AI yang kamu gunakan dan dalam hal apa aja, karena menurutku ketika kamu udah mulai full menggunakan AI semuanya, berarti satu, kamu udah nyerah tuh istilahnya, kamu udah istilahnya udah biarin aja lah AI aja yang kerja, gue nggak usah. Yang kedua, kamu jadi tidak belajar. Kalau aku tuh ngerasain itu aja sih. Jadi ketika kamu lompat semuanya langsung ke AI, ada proses belajar di tengah-tengah yang hilang nih. Padahal proses ini dimana yang bikin kamu berkembang gitu loh. Ngerti nggak sih? Makanya aku tuh selalu pakai AI untuk task-task yang redundant atau sangat istilahnya biar cepet aja. Mempercepat. Misalkan aku harus bikin table, isinya datanya ABCD, aku tinggal bilang AI, tolong dong bikin table gini, tinggal aku masukin. Tapi kalau aku harus bikin bisnis logic yang lumayan berat, aku akan mapping bisnis logic itu lagi sendiri gitu. Itu betul, aku setuju. Jadi kamu tidak kehilangan, tidak tumpul kalau aku bilang otaknya. Iya. Karena apa-apa kamu ngasih ke AI gitu. AI itu kata orang, anggaplah dia sebagai intern. Iya, itu bener lagi. Itu bener. Kamu kasih kerjaan yang kamu nggak suka tuh. Iya. Aku setuju, karena tadinya kan aku cukup agak sakit hati ya, karena bidangku tuh salah satu yang sangat kepengaruh gara-gara AI gitu. Kayak ada teman-temanku yang di-cut, writer, designer di-cut karena itu gitu. Tapi ya itu, pada akhirnya aku belajar yang kayak kamu bilang, kayak aku nggak bisa marah-marah doang sama dunia terkait hal itu. Itu sudah terjadi. Sekarang mau nggak mau ya kitanya sendiri gitu loh, bukannya kitanya rely ke AI, tapi kita memanfaatkannya gimana gitu. Kita harus ngerti kayak, oke, aku butuh brainstorm, aku harus pakai ini. Oke, aku butuh ngasih brief biar enak, aku harus kasih ini gitu. Aku harus apa? Jadi benar-benar memanfaatkannya sih, tapi kapan dimanfaatkannya, strateginya di mana, sampai di titik mana kita percaya itu atau kita butuh verifikasi manusia nih dan lain sebagainya, itu masih pakai otak kita dan itu yang dibayar. Betul. Itu yang itu we're paid for that. Betul. Setuju. Iya benar. Itu sih. Ya udah lumayan panjang ya, banyak banget soalnya tentang karir ini yang kayaknya kita udah lama banget mau ngomongin ini, cuman kemarin gara-gara baru dapat kerjaan baru, bener-bener yang kayak I think this is the right time. Congratulations sayang. Thank you baby. Moga-moga sekarang kami bisa menavigasi kehidupan rumah tangga di station baru ini. Betul. Ini soalnya kita baru pertama kali kayak gini. Iya, sempat kemarin yang pas aku kerja 3 bulan. Iya. But it wasn't good. Iya. Akan menjadi challenge juga. Dan kalau misalnya tanya kenapa kayak begini, misalnya kayak kenapa nggak suaminya aja yang cari uang, kayak istrinya di rumah tangga.
we want money. Yes. Lebih kayaknya lebih cepat ya. Let's be realistic ya. Zaman-zaman kayak gini ekonomi lagi susah ya. Kita hanya working class biasa. Iya, kita bukan anak pejabat ya. Jadi iya betul. Ya udahlah kalau misalkan emang bisa nambah tabungan buat masa depan juga kok. Masa depan. Bener. Ya itu for another topic lah. Betul, nanti kita betul. ngomongin tentang relationship-nya. Ini tentang karirnya. Benar. Oke, alright then kalau gitu. If you like, please like, subscribe. Kalau ada punya pertanyaan boleh banget drop di komen. Kita akan bantu jawab sebisanya. Kalau ada request juga boleh banget drop di komen. And we'll see you on the next episode. Thank you for listening.